Jika kita harus memikirkan tentang hakikat medan morfik, kita dapat membawanya ke tingkat resonansi yang memungkinkan kita untuk memahami sinergi dan sinkronisasi yang secara alami berkembang dan selalu berkembang di dalam diri kita dan juga di dalam setiap kehidupan yang ada di sekeliling kita di universal ini. Kita dapat melihat bahwa semuanya itu berasal dari pola ilahi. Dan ini adalah salah satu cara yang mendalam untuk memahami bahwa universal ini bukan merupakan sebuah mental universe. Selalu ada tangan tidak kasat mata, tatanan kesadaran yang tidak kasat mata, simfoni kecerdasan universal yang mengatur penciptaan bahkan sebelum kita menyadarinya. Sebelum siapapun dan apapun berpikir untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam ini. Sudah ada sebuah ritme primordial dan tarian-tarian penciptaan yang harmonis yang menjaga semuanya untuk tetap sinkron. Jadi untuk menerapkannya di bidang kita sendiri, pertama-tama kita perlu menghormati, mengappreciate keindahan dan sinkronisasi kehidupan, siklus kehidupan. Dan dalam setiap siklus tersebut, kita melihat bahwa selalu ada pergantian peristiwa yang memiliki irama dan yang memungkinkan pasang surutnya penciptaan, momen istirahat, penyembuhan mendalam, kemudian sintetis kejernihan yang lebih dalam, dan akhirnya momen jeda. Sebelum dimulainya ada pengaturan ulang, riset ulang, dan kemudian lagi ada gelombang inspirasi, evolusi yang memungkinkan perluasan kehidupan, kesadaran. Hal ini membawa kita ke dalam hati, pengertian yang lebih dalam, sifat polaritas, ekspansi dari kontraksi energi seperti prinsip maskulin dan feminin, kemudian energi yin dan yang, muatan positif dan negatif, menghirup dan menghembuskan nafas. Ini memungkinkan pertukaran energi yang berirama untuk selalu bersirkulasi baik di dalam maupun di luar diri kita. Namun apa yang bisa terjadi ketika kita melupakan prinsip-prinsip fundamental yang sangat mendasar ini? Ketika kita lupa bahwa sebenarnya segala sesuatu sedang bermain di dalam simfoni biologis yang lebih besar dan kesempurnaan universal. Ketika kita mengabaikan pentingnya bersandar pada hal tersebut dan membiarkan tatanan dan ritme ilahi untuk menciptakan pengaturan ulang atau kalibrasi ulang alami di dalam bidang ataupun kehidupan kita sendiri. Untuk menyelami lebih dalam sumber kebijaksanaan, sumber kesadaran, kita perlu berasosiasi dengan diri kita terlebih dahulu. Kita sendiri adalah sebagai benih kesadaran universal ini. Dan semakin kita memperhatikan benih yang sudah ditanamkan universal tersebut, universal ke dalam diri kita merasakannya dengan sangat-sangat mendalam, bersandar padanya, dan kemudian membiarkan sumber daya apapun yang muncul di bidang kita secara energetik, emosional, mental, dan spiritual, memeliharanya
memberikan inspirasi kepadanya, dan untuk menumbuhkan apapun yang sudah tertanam di dalam diri kita. Kita kemudian akan menemukan diri kita bersinar, berkembang, dan berkembang terus di dalam kehidupan ini. Karena kita memberi makan sumber kehidupan yang melahirkan kita, yang ada di alam semesta, yang sudah ditentukan alam semesta. Itulah home frequency. Manusia mencoba selama ini berperan sebagai Tuhan besar, kita adalah Tuhan kecil, atau merebut kendali atas sistem alam. Yang kita alami adalah total chaos, kekacauan, keadaan peninggian ego, di mana kita pikir kita telah menaklukkan kerajaan alam. Kita pikir ego kita lebih kuat daripada kesadaran sumber yang benar-benar memberi kehidupan, bahkan kepada ego untuk memungkinkan ilusi agung ini terwujud. Dan untuk pemikiran sementara bahwa ego lebih penting daripada tatanan ilahi dan energi feminin yang mendasarinya, yang mengarah pada pembongkaran segala sesuatu yang mungkin bersifat tidak teratur. Jadi yang kita lihat adalah bahwa ketika ilusi semacam ini adalah sesuatu yang kita percayai, kita mulai merasakan semakin banyak pemisahan-pemisahan yang disebabkan oleh ego ini. Semakin banyak fragmentasi, karena pada tingkat ego sebenarnya tidak ada kemampuan untuk mempertahankan jenis fasad konstan ini, untuk merasa bahwa ego memiliki kekuatan, motivasi yang tidak ada henti-hentinya, sumber daya, intelek, dan energi cinta yang dapat menopangnya. Ego sendiri adalah seperti entitas yang selalu mencari lebih banyak, selalu mencoba mengintegrasikan sumber baru, sumber daya baru di luar dirinya untuk merasa signifikan. Dan itulah yang mengarah kepada keruntuhan ekologi yang tidak dapat lagi kita elakkan sekarang. Pecahnya gelembung ilusi suatu entitas tunggal tertentu yang akhirnya perlu menyerah dan bertekuk lutut untuk mengalami luasnya kecerdasan universal yang selalu ada, semacam tersenyum atas kembalinya kesadaran jiwa yang lebih dalam, bahwa mereka tidak perlu membuktikan apapun atau mencoba menaklukkan apa yang bahkan tidak pernah menjadi milik mereka sejak awal. Karena itu, terkadang kita mencoba bergulat dengan tatanan ilahi. Terkadang kita tidak ingin percaya pada waktu ilahi. Terkadang kita bahkan lupa dan mengabaikan. Kita menciptakan ritme kita sendiri yang sifatnya artificial. Karena kita pikir kita dapat melewati arsitektur ilahi kita untuk bergerak melawan denyut penciptaan dan untuk melahirkan sesuatu yang kita yakini lebih penting, karena kita mungkin masih mencoba untuk membuktikan dengan ego kita signifikansi kita sendiri, yang sekali lagi merupakan bagian dari ilusi besar kesadaran dari ego tadi. Kita mencoba berbagai cara untuk memoles ego kita, tapi pada fase ataupun tahap yang lebih dalam, kita sadar kita tidak dapat mempercayai ego kita
untuk mengambil sebuah keputusan yang lebih mendalam. Kita akan menyerahkannya kepada